Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita bersama kembali dalam Renungan Pagi kita Kamis 10 Maret 2022. Dengan judul Dia akan membersihkan kita. Ayatnya terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Mustahil bagi kita dengan diri sendiri keluar dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan diri, usaha manusia, dan semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tiada dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Haruslah ada di dalamnya satu kuasa yang bekerja dari dalam, satu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Tidaklah cukup hanya sekedar mengerti kelembutan kasih Allah, melihat sifat kemurahannya dan kelembutan seorang Bapa. Tidak cukup hanya dengan mengenal hikmat dan keadilan hukumnya, melihat bahwa hukum itu didasarkan atas prinsip kasih yang abadi. Rasul Paulus melihat semuanya ini ketika dia berseru, "Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik, bahkan ditambahkannya di dalam jeritan jiwa yang pedih dengan rasa putus asa, tetapi aku bersifat daging, terjual dan di bawah kuasa dosa." Dia merindukan kesucian, kebenaran, ke dalam mana dia sendiri tidak berdaya memperolehnya. Lalu berseru-seru, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Jeritan yang demikian keluar dari bibir orang-orang yang dibebani dosanya di segenap penjuru dunia pada sepanjang abad. Untuk menjawab semuanya ini, hanya ada satu jawaban, yakni, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dengan jasanya sendiri, Kristus telah menjembatani jurang yang dibuat dosa, sehingga malaikat-malaikat yang melayani dapat berhubungan dengan manusia. Kristus menghubungkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, dan di dalam kelemahan dan keadaan tiada daya itu, dengan sumber kuasa yang tiada batasnya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, satu jaminan bagi kita lewat perenungan ini menyatakan bahwa Ia akan membersihkan kita. Allah mencurahkan air yang jernih untuk mentahirkan kita, untuk dapat menghapuskan segenap kesalahan-kesalahan dan menguatkan kita untuk tidak ada di dalam penyembahan-penyembahan berhala lagi. Oh, begitu banyak berhala yang ada dalam kehidupan manusia sekarang ini, terlebih di akhir zaman ini. Keinginan-keinginan dunia yang begitu menarik dan membuat kita terkadang terlena, sehingga kita tidak menghormati Tuhan kita di dalam kehidupan. Itulah sebabnya maka dikatakan tidak cukup hanya kita sekedar mengerti bagaimana kelembutan daripada kasih Allah, dan juga tidak cukup dengan hanya juga kita mengenal hikmat dan keadilannya, tetapi kita harus benar-benar melihat dan merasakan, dan juga bagaimana Tuhan memikul beban dan tanggung jawab untuk mengangkat kita dari dosa, yang mana kita adalah sebagai manusia celaka, tetapi Dia menjembatani kita dengan pengorbanannya untuk membuat kita dapat diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Dan dengan melihat ini, kita juga harus memikul tanggung jawab, memikul beban, meskipun itu tidak akan pernah berarti untuk menyelamatkan kita, tetapi melalui kerinduan kita, maka Allah akan menguatkan untuk kita bisa hidup di dalam kebenarannya. Semoga hari ini kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh ajaib, sungguh mulia Engkau ya Tuhan. Oleh karena kerinduan-Mu untuk mengangkat kembali kami manusia yang celaka ini
untuk dapat dibersihkan. Maka lewat pengorbanan Kristus memberikan jaminan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Meskipun kami tidak memiliki kekuatan dalam usaha, tetapi biarlah kerinduan kami dan kasih kami kepada Tuhan akan dapat menjadi satu cara untuk Tuhan akan bekerja, menolong kami ya Bapa, untuk dapat menguatkan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami hidup di dalam pergumulan, tetapi kami percaya tangan Tuhan akan tetap menopang kami. Sebagaimana di masa yang lalu, Tuhan juga akan menyertai. Berikanlah kiranya kesehatan bagi kami. Berikan kebijaksanaan untuk menuntun dan juga mengajari kami ya Bapa, supaya kami selalu berada di dalam kebenaran Tuhan. Hadirlah di dalam kehidupan rumah tangga ya Bapa, untuk menjadi guru dan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga ya Bapa, kami dapat dimampukan dalam menghadapi akan kehidupan di masa akhir zaman ini. Curahkanlah berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, sehingga ada kecukupan di dalam semua kebutuhan. Kami mendoakan juga bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia ya Bapa, di dalam kehidupan mereka yang sudah melakukan yang terbaik dalam keluarga, demikian juga di dalam jemaat. Tuhanlah kiranya peliharakan masa tua mereka, sehingga ada kebahagiaan, ada sukacita, pengharap dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kali kedua, sehingga itu akan memenuhi kehidupan mereka untuk tetap setia. Terpujilah Engkau Bapa untuk segenap kasih-Mu yang menjadi bahagian kami. Ampuni kami Bapa atas dosa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.